Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa balik lagi nih di podcast, di awal podcast 1% of Us. 1% untuk dari kita, 1% dari kita dan 99% untuk teman-teman semuanya. Harapannya di podcast ini kita bisa sharing nih cerita-cerita terkait masuk perguruan tinggi, entah itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, alhamdulillah di sini kita kedatangan teman yang spesial, ada tamu spesial juga. Setelah 2 minggu kira-kira kita nggak ada podcast karena baru selesai ujian nih Alda. Nah sekarang baru bisa bikin podcast lagi, dan tadi udah ngehubungin temen Gifar dan bisa untuk diwawancara dan juga bikin podcast hari ini. Nah di sini ada temen Gifar dari SMA, sama-sama lulusan 2021 dari SMA Masum Bandung. Boleh perkenalan diri Alda, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Silvana Saumalhanda, lulusan 2021 dari Al-Mazum juga. Sekarang sedang kuliah di Lobachevsky University, jurusan kedokteran. Jadi aku masuk UNIF ini lewat jalur beasiswa namanya Russian Government Scholarship. Oke, alhamdulillah nih. Jadi mungkin kita sebut ini aja Kak Alda ya, Alda. Biasanya kan disebut Alda ya di SMA gitu. Atau juga Silvana juga boleh, tapi biar lebih singkat kita panggil Alda aja. Nah, jadi Alda ini tadi merupakan mahasiswa ya, calon sudah mahasiswa atau calon nih? Sudah mahasiswa ya? Sudah mahasiswa. Sudah mahasiswa, cuman belum berangkat. Iya, belum Ya, berangkat. jadi sudah mahasiswa di jurusannya kedokteran umum di Lobachevsky University, betul. Itu di Rusia ya, Rusia. Iya, di Rusia. Ya, hebat banget. Berarti Kak Alda ini merupakan mahasiswa jurusan kedokteran di Rusia. Nanti mungkin akan berangkat ya. Jadi kita tunggu cerita-cerita dari Alda nih. Nah, mungkin pertama setelah perkenalan nih, memang dari dulu latar belakang itu pengen masuk kedokteran atau gimana sih? Alda bisa ceritain dari zaman SMA memang pengen masuk kedokteran, dan kenapa kepikiran bisa sampai ke luar negeri gitu untuk sampai daftar sekarang? Boleh diceritain Alda? Oke, jadi dari SD itu aku udah tertarik sama kedokteran. Jadi udah ikut dokcil, pokoknya kayak dokcil, PMR, kegiatan-kegiatan kesehatan. Terus lanjut di SMP, SMA juga berkontribusi di kegiatan yang berkaitan sama kesehatan gitu. Terus aku juga memfokuskan diri di pelajaran IPA. Entah kenapa ya, aku suka gitu sama IPA. Nah, terus udah gitu dari SD sampai SMA itu bercita-cita jadi dokter. Cuman pas kelas 12 ini udah mulai bimbang ya. Ngelihat ada jurusan yang unik gitu, ada jurusan yang awalnya aku nggak tahu, terus pas lihat wah kok ini kelihatannya unik gitu. Nah dari situ aku udah mulai pindah-pindah, milih peternakan, pokoknya semuanya dia dipilih gitu ya. Tapi ujung-ujungnya ketahuan gitu sama orang tua gitu. Dari awal orang tua aku tuh udah tahu kalau aku mau jadi dokter gitu. Jadi emang disupport lagi, ayo udah jadi dokter gitu kan. Nah, udah gitu dalam hati aku juga sebenarnya kayak, oh iya mungkin aku pilih jurusan lain ini karena pesimis gitu. Karena aku ngerasa kalau kedokteran itu susah. Nah, udah gitu awalnya karena kelas 12 nih, udah mulai pendaftaran PTN dan PTS di Indonesia. Nah, aku daftarin semuanya karena waktu itu benar-benar bimbang gitu. Daftarin di jurusan yang kedokteran, terus jurusan yang berkaitan sama kesehatan. Nah, itu tuh kalau jurusan lain aku pilih itu tuh sebagai cadangan sebenarnya. Biar kalau seandainya nggak keterima kedokteran, aku pilih itu gitu. Nah, semua PTN, benar-benar semuanya ini dari yang kayak D3, D4, S1 itu aku daftarin semua. Terus PTS juga. Di PTN, uniknya nih PTN gak ada yang nerima aku sama sekali. Jadi aku tuh kayak udah ditolak berbelas-belasan PTN sebenarnya. Nah, terus di PTS nih aku daftar juga banyak ya, berbelasan juga ya. Mungkin kalau ditotalin puluhan, aku ditolak sama UNIF tuh udah berpuluhan kali ya. Nah, di PTS ini kebetulan banyak yang nerima aku sebenarnya. Nah, tapi salah satu dari orang tua aku tuh jadinya kayak
nggak merestui lah istilahnya ya, nggak ngeridoin gitu. Jadi kalau misalnya keterima di Univ A, salah satunya nggak ngebolehin. Jadi kan akunya jadi gimana ya? Udahlah mending gak usah ambil gitu kan. Nah terus tiba-tiba lagi iseng buka YouTube, cek ada kedokteran murah 2 juta gitu ya di Turki. Nah, jadi mulailah cari mandiri PTN dan PTS di Turki. Nah, aku kira tuh PTS di Turki ini murah karena aku waktu itu keterima di 2 PTS Turki. Nah, pas waktu aku keterima, ternyata bayarannya tuh mahal banget, sampai beratusan juta per semester gitu kan. Tuh. Terus orang tua aku kayak udah gitu, wah nggak bisa nih, nggak mampu untuk bayar ya. Nah, udah gitu aku mikir jadinya, eh aku udah pernah keterima kedokteran di Turki. Jadi aku jadi optimis gitu buat bersaing di luar negeri itu aku optimis. Nah, terus aku juga mikir gimana caranya kuliah kedokteran karena kan aku posisinya waktu itu udah pengen banget jadi dokter nih ya. Nah, terus aku juga selain dokter tuh udah udah nggak mau gitu. Awalnya kan mau ya. Nah, terus setelah itu jadi nggak mau. Nah, udah gitu, aku mikir gimana caranya dapat restu orang tua, terus kuliah tanpa harus mikirin biaya yang mahal gitu. Nah, terus aku cobalah daftar beasiswa gitu di semua negara, bukan di semua ya, pokoknya di negara yang kasih beasiswa di jurusan kesehatan. Nah, aku daftarin mulai dari Brunei, Jepang, Korea, Hungaria, Rusia, Serbia, pokoknya banyak lah ya. Nah, udah gitu, awalnya tuh nyoba-nyoba, karena kan semuanya bener-bener daftarin ya. Yang penting kayak, wah pengen kuliah, kayak gitu ya. Pengen kuliah di kedokteran gitu. Nah, terus udah gitu, tiba-tiba ada pengumuman nih. Pokoknya pengumuman pertama di beasiswa itu, pengumuman beasiswa Rusia. Tiba-tiba aku dapat email gitu. eh apa Emailnya tuh sebenarnya unik ya, bukan kayak selamat Silvana sama Alhanda, bukan kayak gitu ya. Jadi eh, surat gitu. Terus di bawahnya tuh ada nomor registrasi orang-orang. Jadi kan apa ya? Kita tuh daftar beasiswa tuh dapat kayak nomor urut lah gitu ya istilahnya. Nah, yang ditampilin tuh itu nomor urut. Jadi terus aku cek. Nah, ternyata di sana ada nomornya aku gitu. Jadilah aku ambil yang di Rusia ini. Iya, Masya Allah. Gitu. Jadi mantap banget nih ceritanya. Pembukaannya udah mantap banget sampai masuk kedokteran di Rusia nih. Padahal Hmm. kalau misalkan kita tahu kuliah yang misalkan di luar negeri yang pakai bahasa Inggris aja kan udah lumayan susah ya. Apalagi ini bahasa Iya, Rusia yang dia harus Turki kan, Turki, Rusia dia harus bisa belajar bahasa ibunya kan, harus belajar juga bahasa iya negara betul itu. betul. Jadi pasti persiapannya juga matang nih. Sebelum kita lanjut nih ke proses-proses gimana caranya bisa kuliah ke luar negeri, mungkin Gipar pengen tanya dulu. Berarti Silvana tuh tahun 2021 sempat gap year, betul? Iya betul. Ya, berarti Kosong gap setahun. year prosesnya setahun kan dari itu sampai dengan tahun tahun sekarang gitu, sampai diterima. Iya. Nah, pengen nanya dulu nih, ada gak sih kayak perasaan, misalkan kayak lihat teman-teman yang lain udah pada lolos, misalkan udah pada kuliah, pasti ada perasaan kayak gitu lah. Nah, gimana caranya bisa meyakinkan diri bahwa misalkan Silvana atau Alda bakalan daftar ke yang luar negeri dan menunda waktu, atau bukan menunda, tapi lebih kayak mempersiapkan selama 1 tahun itu tuh, gimana cara meyakinkan diri untuk tetap kuat gitu sampai sampai sekarang ini? Gimana? Ada perasaan gimana gak pas tahun itu tuh? Ada awalnya down ya. Eh, Ngeliat ada banyak, bahkan sahabat aku sendiri dia kedokteran kan, kayak wah orang terdekat aku yang kedokteran ini banyak banget. Terus teman-teman di satu angkatan tuh yang keterima kedokteran tuh banyak banget gitu kan. Kayak aduh gitu. Terus aku pernah mikir kayak nilai aku ini sebenarnya mencukupi gitu kan. Tapi entah kenapa kayaknya emang belum takdirnya ya. Nah, terus udah gitu eh, mulai fokus. Pokoknya aku tuh mikirnya kayak gini. Aku mending rugi setahun, terus bertahun-tahun ngerasa lega gitu di jurusan yang aku pilih daripada aku ruginya bertahun-tahun gitu Iya, iya, karena salah paham. jurusan. Iya. Nah, gitu. Terus makanya aku selama setahun ini bener-bener nyiapin. Terus kan awal awal start aku mutusin untuk daftar beasiswa itu bulan Agustus. Jadi karena
dari awal aku memutuskan buat daftar ke semua negara, aku waktu itu fokusnya di TOEFL, ITP, TOEFL IBT, sama SAT. Nah, jadi dari situ tuh udah aku mulai untuk mempersiapkan tiga ini ya, karena persyaratan yang emang ngebantu buat keterima ya. Nah, terus udah gitu aku mulai tuh ke kampung Inggris. Nah, bulan Agustus. Nah, aku belajar TOEFL ITP di sana. Sebenarnya kalau TOEFL ITP itu berlaku untuk di negara yang se-Asia ya, Asia Tenggara. Nah, kalau IBT ini lebih ke semuanya gitu. Nah, udah gitu aku belajar TOEFL ITP di sana, ketemu sama teman-teman yang kebetulan gap year semua gitu, banyak yang Iya gap iya. year gitu. Nah, terus karena eh, sekitar sebulan bareng sama mereka gitu, terus kemotivasi juga kan, kayak oh aku nggak sendirian gitu, Iya iya. ada teman-teman gap year yang lain. Nah, terus udah gitu eh baru dari situ mempersiapkan, pokoknya udah fokus lah, udah fokus, pokoknya udah kayak oh nggak boleh down gitu. Setidaknya 1 tahun ini aku mempersiapkan semuanya tuh, nah, tapi hasilnya di atas teman-teman aku semua gitu loh. Iya iya iya. Jadi kayak setidaknya setahun ini aku berproses gitu buat dapat hasil yang lebih baik dari semuanya gitu. Sebenarnya itu Iya tuh aku iya. kayak motivasi diri sendiri gitu ya. Nah, terus udah gitu eh awalnya sebenarnya sempat down juga kan karena daftar beasiswa tuh sebenarnya deadline-nya gak, gak lama gitu. Ada yang 19 hari, terus ada yang berbarengan kan. Nah, waktu di bulan Januari itu beasiswa Brunei, beasiswa Cina, sama beasiswa Turki itu berbarengan dan deadline mereka bertiga ini pendek gitu. Jadi aku bener-bener ngejar selama 1 bulan sampai berat badan turun, sampai kayak udah aduh ini kalau nggak keterima bener-bener nih kayaknya udahlah gitu, kayak sempat menyerah gitu ya. Nah, terus tapi penghiburnya tuh di bulan Januari aku dipanggil wawancara di beasiswa Rusia ini. Nah, terus di akhir Januarinya enggak, di bulan Maret, nah aku baru keterima. Nah, semenjak keterima, dinyatakan keterima beasiswa kan sebenarnya aku udah kayak udah capek banget nih Hmm. daftar ke semua negara gitu. Nah, terus udah dari situ eh aku ambillah si beasiswa ini karena kalau misalnya kan itu kondisinya lagi perang ya. Oh di Terus sana tuh lagi, oh otomatis iya orang, benar-benar. iya lagi perang. Nah, awal perang. Terus ibu aku tuh kayak aduh jangan deh gitu. Jadi itu dari situ aku kayak wah nambah stres kan ya. Sebenarnya kayak aduh belum tentu loh di beasiswa lain aku keterima gitu. Nah, terus udah gitu dari sanalah gitu orang dua orang tua aku ini kayak oh ya udah gak apa-apa asalkan semangat. Banyak jadi tiba-tiba ngerestuin gitu, tiba ya udah ambil aja. Jadi eh, sekarang memutuskan untuk kuliah di Ya di Rusia. Rusia. Oke, berarti Ya, mungkin kalau dari Gifar tadi nangkapnya adalah Silvana itu bukan menunda ya, berproses selama 1 tahun, kayak ibaratnya iya, mundur untuk melompat lebih jauh lah istilahnya kayak gitu ya. Jadi iya, iya, gimana iya. caranya biar mungkin tertinggal daripada teman-teman yang lain dalam hal start kuliah, tapi bisa aja Hmm. nanti ke depannya misalkan lebih ini lagi lebih jauh daripada teman-teman yang lain dan akhirnya sekarang diterima di Rusia kan kedokterannya. Nah, kemudian berarti tadi kan udah disinggung masalah proses untuk masuk nih. Berarti kita sekarang bahas terkait dengan gimana sih caranya proses singkat nih, secara singkat aja. Tadi kan udah nih mulai proses belajar bahasa Inggris, ITP, IBT dan sebagainya. Selanjutnya setelah daripada mempersiapkan sertifikat kayak TOEFL dan sebagainya, apa yang harus dilakuin sampai sekarang diterima di kedokteran Rusia? Sampai sekarang tahap sekarang selesai menjadi mahasiswa. Apa aja tahap-tahap penting yang dilalui sama Alda selama ini? Oh iya, tahap penting itu ya. Pertama tuh harus niat ya, karena kalau nggak niat nggak bakal gitu ya, nggak bakal jadi apa-apa gitu. Nah, terus udah gitu, yang kedua nih sebenarnya paling kedengarannya sepele, tapi ini paling penting ya. Jangan dengerin apa kata orang. Maksudnya kata orang yang emang bikin kita down gitu kan. Pokoknya eh, itu sebenarnya kata-kata orang nih bisa mempengaruhi pikiran kita terus jadinya putus asa kan ya. Padahal sebenarnya semua orang tuh bisa, asalkan usaha gitu. Nah, apa ya? Karena aku pun dulu gitu gitu ya. Aku sempat mikir kayak nggak mungkin.
kedokteran beasiswa nggak mungkin kan. Kalau jurusan lain mungkin mungkin bisa Ya. ya, tapi kalau kedokteran kayaknya nggak bisa deh, apalagi 6 tahun, terus kan pasti susah. Hmm. Terus kan kalau 6 tahun ini otomatis penyelenggara beasiswanya ngebayarin selama 6 tahun kan. Pasti yang kepilih itu cuman orang-orang yang pinter banget pokoknya. Nah, aku tuh ngerasa kayak wah nggak mungkin gitu. Tapi eh, makin lama kan berusaha berusaha buat coba gitu. Berusaha buat coba dan akhirnya keterima. Itu yang kedua ya, jangan dengerin apa kata orang. Nah, yang ketiga tuh usaha terus libatkan Allah gitu ya. Nah, soalnya kan emang penentunya ya. Kalau misalnya kita nggak melibatkan, cuman usaha aja, eh, apa ya? Nanti kayak misalnya kayak ya udah ikutin takdir kamu aja gitu. Kalau saya kata Allah gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kita berdoa tuh kayak Allah tuh tahu gitu. Oh anaknya mau gitu. Terus dikasih gitu kan? Bisa jadi begitu kan ya. Nah, terus apa lagi ya? eh Udah sih itu aja. Pokoknya niat. Jangan dengerin apa kata orang. Terus Libatkan eh, Allah. ya, usaha dan melibatkan Allah. Udah, itu penting. Berarti Nggak itu perlu. adalah hal-hal penting berarti ya, hal-hal penting untuk Ya, bisa survive sampai sekarang. Oke, mantap iya banget. betul. Berarti selain tadi kan berarti niatnya yang kuat, kemudian menjalani setiap prosesnya, kemudian proses-proses yang Alda lalui itu apa aja selain tadi mempersiapkan, apa aja hal yang harus dipersiapkan, misalkan terkait dengan pemberkasan, kemudian ujiannya apa aja Hmm. untuk masuk di Rusia ini, untuk di universitas yang sekarang Alda masukin. Oh ya. Kalau di Rusia tuh sebenarnya lebih persyaratannya lebih mudah gitu ya daripada beasiswa yang lain. Karena Rusia ini dia cuman mengcover biaya kuliah aja. Jadi biaya hidup tuh kita yang tanggung. Nah, eh beasiswa Rusia tuh upload apa ya? Pemberkasannya tuh cuma kayak paspor, terus nilai-nilai kita gitu. Terus yang paling unik ini Rusia itu minta abstrak. Jadi abstrak itu kayak yang ada di skripsi itu loh, yang paling atas. Ya, ya Nah, betul. abstrak itu pokoknya si abstrak ini harus berkaitan sama jurusan kita. Nah, udah gitu abstrak, motivation letter, terus sertifikat apa aja pokoknya. Nah, itu udah kayaknya cuma segitu aja. Terus udah gitu dipanggil untuk wawancara. Tapi yang wawancara ini belum tentu keterima gitu. Oh, Nah, wawancara pakai bahasa Rusia. enggak pakai bahasa Indonesia karena Oh, orang Rusia yang apa? Orang Rusia yang di sini pokoknya ada namanya PKR. Nah, ya. PKR itu kayak apa ya namanya? Lembaga, lembaga masuk gitu atau Iya, kayak perantara lah, ya, 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 perantara. perantara Rusia dengan Indonesia gitu. Nah, jadi si PKR ini ada orang Rusianya, ada orang Indonesianya. Nah, jadi si orang Rusianya juga bisa bahasa Indonesia. Nah, Hmm, ya, jadi ya. wawancaranya pakai bahasa Indonesia. Lebih mudah sebenarnya. Tapi apa ya? Di wawancara ini tuh waktu aku wawancara ya, kayaknya apa lebih nilai kita tuh bener-bener diperhatikan gitu loh. Nah, soalnya ada temanku satu ruangan. Jadi kita kan masuk ke Zoom-nya dua orang. Nah, dia mau jurusan ekonomi tapi nilainya kurang. Nah, dari situ eh PKR tuh bilang gini, oh ini nilainya kurang nih, gitu. Kalau nggak bisa, nggak apa ya, gitu. Pokoknya wawancaranya juga sebenarnya kepake kata-kata yang simpel, nggak baku banget gitu ya. Nah, pertanyaannya juga simpel, cuman eh apa ya? Kenapa memilih jurusan ini gitu, terus sanggup nggak hidup di Rusia? Karena hidup di Rusia itu berat loh, gak gampang. Coba spill, Nah, beratnya hidup di Rusia tuh kayak gimana? nah, beratnya tuh kulturnya ya. Jadi orang-orangnya tuh lebih kayak introvert gitu lah ya. Nah, Oh iya, jadi kayak eh, penyendiri gitu, iya masing-masing menyendiri. gitu. Oh, Iya. Nah, kalau di Indonesia kan kita kalau misalnya di sekolah ke kantin bareng gitu ya. Nah, terus kalau misalnya ketemu orang senyum gitu kan. Kalau di sana tuh enggak. Kalau di sana tuh, ih gila kamu ya gitu. Eh, di iya, iya. dianggap kayak orang aneh gitu, orang Ya. gila gitu lah. Ya. Terus selain itu musimnya juga benar-benar ekstrim. Jadi kalau dingin dingin banget, kalau panas tuh panas banget. Nah selain itu makanannya juga asam-asam, nggak banyak rempah-rempah gitu ya. Nah terus kultur di sana juga gimana ya orangnya tuh
kayak gimana ya? Kayak orang Medan gitu. Oh, Keras gitu. keras gitu. Oh, Iya, oke. keras. Iya. Bukan sebenarnya mereka bukan marah, tapi emang Emang bawaannya kulturnya kayak gitu seperti nih. itu. Ya, Iya, bawaannya. Nah, itu hidup di Rusia tuh eh, harus kuat mental gitu ya. betul. Nah, Jadi, tadi iya ya. Gimana mau ngomong? ya nggak lanjutin. Oh ya. Nah, terus dari gitu selain itu ditanyain kelengkapan dokumen gitu. Semuanya harus lengkap. Kalau misalnya nggak lengkap, kemungkinan nggak lolos walaupun nilainya bagus gitu. Oh, jadi penting pemberkasan di awal tuh penting banget biar sampai bisa Iya, lolos gitu kan. Kemudian tadi nilainya iya, juga diperhatikan. Kemudian kebetulan wawancaranya tadi pakai bahasa Indonesia karena ada iya. perantara ya. Berarti penting juga nih teman-teman untuk mempermudah kita buat masuk ke universitas luar negeri itu untuk mencari perantara kayak gitu. Dan tentunya harus terpercaya ya Alda untuk perantara-perantara masuk perguruan tinggi negeri yang di luar tuh. Iya. Oke, berarti tahapan-tahapan secara umum nih. Ada pemberkasan, kemudian lihat deadline-nya juga. Tadi disebutkan deadline-nya kadang ada yang mepet-mepet, nggak terlalu panjang buat beasiswa. Baru nanti akhirnya diseleksi, seleksi, dan diterima di universitas yang ditujukan. Pemberkasannya juga tadi udah disebutin sama Alda kayak motivation letter, kemudian ada abstrak dan sebagainya. Mungkin kayak setiap negara punya ketentuan masing-masing Alda, jadi nggak sama Iya. semuanya. Berarti teman-teman tetap harus lihat nih peraturannya kayak gimana setiap negara, kebijakannya kayak gimana di setiap universitas. Kemudian dari proses yang udah Alda laluin selama ini untuk proses tadi diterima di FK atau kedokteran di Rusia nih, kesulitannya apa? Kemudian hal yang unik daripada seluruh prosesnya apa? Selain pasti kan istilahnya pernah ngikut seleksi di dalam negeri kan di Indonesia. Pembedanya ada gak sih yang membedakan antara seleksi di kita dengan di luar negeri? Kesulitannya apa sama kelebihannya itu apa? Boleh Alda? Oke. Sebenarnya kalau yang berdasarkan yang aku lalui gitu ya, sebenarnya di dalam negeri ini susah banget gitu ya. Karena kayak apalagi di SBMPTN tuh 8 ya, TPS TPA gitu Iya, iya kan. betul. 8 Nah, sukses. terus Tahun kemarin 9 loh. iya. Iya, eh, terus di PTS-nya juga kayak ada psikotesnya yang benar 500 soal gitu kan. Kalau di luar negeri itu sebenarnya mereka tuh kayak lebih menghargai gitu loh. Oh, usaha kamu sini. Asalkan kamu mau benar-benar belajar, mau berkontribusi apa kalau beasiswa nih nanti ngasih apa gitu ke Rusia gitu loh. Jadi mereka juga ngelihat anak ini aktif atau enggaknya. Sebenarnya setiap beasiswa tuh setiap luar negara tuh kayak gitu ya. Jadi kayak oh ini bisa kasih apa kalau misalnya mau masuk kedokteran nih. Tapi apa ya? Kayak kelebihannya bisa main piano misalnya. Itu bakal dihargai banget. iya, iya. Walaupun nggak nyambung sama jurusannya. Nah, kalau aku juga dulu sempat mau daftar mandiri di Rusia, tesnya tuh cuman pelajaran yang berkaitan sama kedokteran, biologi, kimia, sama bahasa Rusia atau bahasa Inggris gitu kan. Nah, kan karena kampus di sana itu ada yang eh, apa bahasa pengantarnya Rusia, ada yang bahasa pengantarnya Inggris gitu. Nah, jadi cuman tiga tiga doang yang ditesan itu minimal nilainya cuman 50 gitu, 60 gitu. Jadi kalau Iya, kita kan iya. kedokteran harus 90 gitu. Ya, betul. Iya, kedokteran harus sertifikatnya ini OSN bla 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 gitu kan. Nah, kalau di sana tuh sebenarnya lebih menghargai. Terus uniknya itu eh kalau kampus di luar negeri itu ngebuat kita jadi pinter gitu loh. Jelasin Gimana tuh ya gimana? ngejelasinnya? Coba dijelasin. Kayak misalnya nih, anaknya ini kurang gitu kan, masuk kampus ini gitu, masuk kampus A misalnya. Terus keluar-keluar dia jadi pinter gitu loh. Uniknya tuh itu. Nah, Ya. itu yang aku lihat dari kampus-kampus di luar negeri sih ya. Terus kan emang eh, kadang selain cara yang tadi itu, terus kan mereka juga nerima seluruh mahasiswa dari dunia kan. Jadi emang orang-orang yang semangatnya tinggi, walaupun emang ada beberapa yang kurang gitu di apa ya kepintarannya gitu ya. Ya, ya. Nah, terus sebenarnya kayak kalau kata aku ya, eh, karena kultur sih, gimana ya? Karena mungkin lingkungannya tuh lingkungan orang-orang yang mau berusaha. Nah, terus emang kampusnya juga memfasilitasi gitu ya dengan wah pokoknya maksimal. Terus keluar-keluar jadi Ya, jadilah istilah. sukses gitu. Iya.
Kayak intinya mungkin Eh, j- kayak ya tadi berarti perbedaannya dia lebih menghargai lah istilahnya, menghargai mahasiswa iya, yang bukan istilahnya bukan hanya dari segi intelektualnya, tapi keinginan kuatnya segimana untuk bisa iya, survive di jurusan yang dia pengen. Jadi mungkin kalau dari nilai mungkin tadi disebutin nggak terlalu tinggi-tinggi ya, dalam artian kayak misalkan dari 100 rangka apa skala 150 sampai 60 kan. Berbeda sama mungkin di dalam iya, negeri itu misalkan kedokteran harus skor UTBK-nya 700, misalkan 750 yang emang itu standarnya tinggi banget. Jadi kayak yang masuk ya orang-orang yang istilahnya kepintar, yang pintar gitu, tetapi belum tentu dengan semangatnya kan. Jadi kalau di luar negeri mungkin dirasa lebih menghargai si mahasiswa-mahasiswa yang pengen masuk ke jurusan yang dia pengen gitu. Oke, mungkin kayak gitu terkait dengan uniknya untuk kuliah ke luar negeri. Tadi sulitnya belum dijawab nih. Susahnya ada gak sih kayak di seleksi ini oh, tuh yang bikin susahnya apa? yang bikin susah itu apa ya? Kalau di Rusia sih aku rasa nggak ada ya. Mungkin lebih susahnya kayak lebih di kehidupan gitu ya. Hmm. Nah, tapi kalau di negara lain tuh, eh, kalau Rusia ini kan tidak minta TOEFL gitu kan. Pokoknya kayak prestasi kamu seberapa banyak, nilai kamu seberapa bagus, terus mampu atau tidak. Karena kan beasiswanya tidak full ya. Nah, mampu atau enggak, terus apa ya? Udah sih kayak gitu. Nah, untuk dapat kampusnya pun sebenarnya kita tuh eh, dikasih 6 pilihan. Nah, biasanya eh award di Rusia itu keterima di pilihan pertama gitu. Jadi kayak walaupun secara daftar mandiri kampus ya apa ya kampus yang terbaik ini susah, tapi kalau pakai beasiswa tuh gampang gitu masuknya. Ya, ya. Nah, gitu. Tapi kalau di negara lain tuh kayak persyaratannya kan lebih banyak, terus beasiswanya juga lebih lebih besar gitu karena full ya. Nah, kadang kayak kendalanya tuh kayak gede-gede nilai TOEFL gitu lah. Hmm. Gede-gede nilai TOEFL, gede-gede prestasi gitu. eh Terus apa ya? Kalau misalnya secara kuliahnya sih aku kurang tahu ya. Aku cuma tahu kelebihannya aja Ya, ya. kalau di negara lain gitu. Aku rasa lebih sulit di persyaratan aja sih. Ya. Berarti di Apalagi di awalnya kan ya di persyaratannya yang harus iya, sesuai banget. iya betul betul. Ya, berarti nanti tinggal kuliahnya nanti tinggal berangkat ya beberapa bulan lagi berangkat nanti langsung bisa ngerasain gimana kuliahnya di Rusia. Dan nih berarti terkait Iya. dengan kesulitan hal-hal menarik untuk proses menjalani perkuliahan di Rusia nanti. Kemudian apa sih yang membuat Alda yakin bisa keterima di Rusia terutama di kampus-kampus luar negeri? Pasti kan selama proses itu kan ada ketakutan kan, pasti ada ketakutan takut gak keterima ataupun misalkan takut Iya. gagal lagi dan sebagainya. Apa hal yang bikin Alda tuh pancek gitu, yang bikin Alda tuh yakin lah bisa bisa ngelewatin ini semua. Oh, iya. Sebenarnya tuh yang bikin yakin tuh eh, support dari orang tua ya. Kayaknya kalau misalnya orang tua aku nggak support, kayaknya aku bisa jadi mundur gitu. Karena memang orang tua aku ini benar-benar support. Kalau misalnya aku gagal nih, nanti eh, gimana ya? Mereka tuh punya cara untuk ngebangkitin mindset aku gitu. Ya, Nah, sebenarnya yang bikin aku yakin itu orang tua sih. Orang tua dan eh, usaha yang aku jalanin gitu. Terus kalau untuk kesulitan kayak di kampus itu sebenarnya eh, gimana ya? Seperti yang aku bilang tadi gitu. Kalau lewat jalur beasiswa mau di kampus yang sulit pun lebih mudah pasti gitu. masuk gitu. Ya, siap. Iya, lebih Ya, ya, mudah ya. Oke, gitu. berarti mantap banget intinya dari doa orang tua nih. Orang tuanya harus, istilahnya harus saling lah anaknya dengan orang tuanya harus berhubungan baik banget biar saling ini, saling nyemangatin. Kalau misalkan semangatnya turun, nah, tetap ingat ada orang tua yang harus dibanggakan gitu ya. Kemudian terakhir mungkin kayak ada gak sih pesan-pesan dari Alda buat teman-teman kita atau adik-adik kita yang pengen kuliah, misalkan gak keterima di dalam negeri, kemudian memutuskan untuk ingin keluar kuliah ke luar negeri. Ada gak tips ataupun saran dari Alda untuk teman-teman kita yang lain. Oh, oke. Yang pertama, jangan pernah takut buat coba ya. Pokoknya eh, ini ayahku dulu pernah bilang kayak gini. Sebenarnya dunia itu tidak butuh orang pintar. Ngerti gak? Tapi bukan berarti ngerendahin orang pintar ya. Cuman dunia itu butuh orang yang mau usaha. Nah, kalau cuman pintar itu belum tentu loh jadi orang gitu. Walaupun kemungkinan sukses gitu ya.
tapi belum tentu sukses banget gitu kan. Tapi kalau mau berusaha, itu kemungkinan eh, bakal sukses dengan keinginan sendiri gitu. Nah, terus yang kedua, kalau mau gap year tuh jangan takut gitu. Kan kadang orang tua apa ya? Orang tua itu tidak mengizinkan anaknya gap year atau enggak emang dari anaknya sendiri yang nggak mau untuk gap year. Nah, sebenarnya kalau kata aku, kalau misalnya mau gap year itu nggak apa-apa, bukan suatu kekurangan gitu ya. Bukan berarti bodoh atau apa gitu ya. Nah, tapi coba selama gap year itu bikin target yang benar-benar, oh misalnya, oh selama SMA ini aku kurangnya apa gitu. Nanti selama 1 tahun tuh benar-benar targetnya dikejar semua gitu. Kalau misalnya selama 3 tahun udah usaha, terus ngerasa kurang, itu kan paling kekurangannya sedikit ya gitu. Jadi selama 1 tahun itu lengkapi, apa ya, bangun kekurangan yang sedikit itu gitu. Nah, intinya jangan takut untuk gap year. Ya Udah sih mungkin itu aja ya kayaknya. intinya kayak apa ya, keberhasilan itu untuk orang-orang yang pengen berusaha kan intinya. Intinya kayak pinter itu perlu banget ya istilahnya, dalam intelektual juga Ya, perlu, betul. pemahaman juga perlu, tapi itu bukan jadi hal yang paling utama. Tapi yang paling utama adalah terus berusaha. Kalau misalnya Usaha. kita pengen sesuatu harus dikejar terus, harus berusaha terus. Pada akhirnya kepintaran itu istilahnya akan kita dapat gitu dengan usaha-usaha yang Iya, betul. kita lakuin. Jadi pokoknya mantap banget terkait dengan cerita-cerita Alda tadi. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen kuliah ke luar negeri, teman-teman boleh siapin dari sekarang juga, kemudian persiapkan mentalnya juga. Mungkin Gifar juga mulai tertarik nih, kayak pengen nantilah kalau Iya. ada kesempatan kayaknya harus belajar lagi nih ke Alda terkait perkuliahan yang ada di luar negeri. Mungkin itu aja Alda terkait dengan obrolan kita malam ini untuk perkuliahan di luar negeri. Harapannya obrolan kita bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain, terutama yang misalkan gap year atau ingin memutuskan kuliah ke luar negeri. Kapan Alda berangkat nanti ke Rusia? Bulan Bulan Oktober. bulan Oktober 2022 ya? Oh, berarti bulan ini Iya. dong. Oh iya, oke. Iya. Semoga kita doakan Aldani bisa lancar perjalanan ke Rusianya, kemudian perkuliahan di Rusianya semoga dilancarkan nanti, menuntut ilmunya juga dimudahkan di sana. Jangan lupa nanti sharing-sharing cerita lagi di podcast 1% of Us. Alda bisa kontak lagi lah nanti kalau misalkan udah kuliah di sana, nanti cerita-cerita apa aja hal-hal menarik yang ada di Rusia. Mungkin itu aja. Kemudian Alda boleh nih spill media sosialnya biar teman-teman kalau misalkan ada yang hubungin bisa hubungin ke Instagramnya. Media Oh, ini IG-nya apa? aku Apa? ketik atau gimana ya? Disebutin aja. Oke. eh Silvana SA. Udah. Oke, Udah teman-teman itu bisa aja. hubungin Alda di Instagramnya di @silvanasa dan ke Gipar juga di Gipar Alfarabi underscore. Jadi teman-teman boleh lah apa ya, Gipar kebetulan di kedokteran juga, Alda juga di kedokteran juga, nanti tanya-tanya terkait dengan fakultas kedokteran di mana yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri. Mungkin itu aja terkait obrolan kita malam ini. Semoga bermanfaat. Makasih banyak Alda udah datang di podcast 1% of Us. Semoga jadi kebermanfaatan buat kita nih ke depannya dan juga bagi adik-adik kita yang ada di rumah. Mungkin itu aja. Gipar cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Alda. Terima kasih.